Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rumah Soto Channel, masih bareng gue Ridwan ya. Ini gue mau update aja sih tentang perkembangan yang anak-anakan kemarin ya, yang baru netes kemarin. Terakhir gue update di anakan umur 7 sampai 8 hari ya, atau berapa gue juga lupa karena udah lama nggak ngonten ya. Nah jadi sekarang anakannya udah besar-besar tuh, udah ada di atas ya. Tiga, harusnya ada empat. Nah kemarin yang satu abang itu udah gua panen duluan. Nah itu yang di sebelah kiri tuh yang gue tunjuk tuh, itu si Joni ya, itu indukan pejantannya. Nah di sebelah itu yang tiga itu anaknya semua. Dan di mana indukan betinanya? Indukan betinanya udah nelur dan ngeram lagi. Tadi pagi sih gua lihat ada 3 butir kalau nggak salah ya, 3 butir. Dan belum bisa dicek telurnya apakah ngisi fertil atau unfertil ya. Kemungkinan 4-5 harian lagi baru bisa gua cek kondisi telurnya bagus atau enggak, isi atau enggak, zong atau enggak. Nah jadi cukup cepat ya. Ada yang bilang ternak murah itu gampang dan susah, lama juga. Ternyata gue buktiin di sini nggak sesulit yang dipikirkan sebelumnya, dan nggak selama yang dipikirkan sebelumnya juga. Lama atau enggaknya, lama atau sebentarnya itu tergantung dari kita ya, penanganannya gimana. Terkadang yang membuat lama adalah yang seperti ini, loloh induk. Loloh induk ini akan lebih lama dia untuk reproduksi kembali ya. Jadi biasanya para peternak itu panen di usia anakan 5 sampai 7 hari. Itu usia ideal untuk mereka panen anakan atau panen cindil ya. Karena itu usia yang enggak rentan untuk anakan mati, dan masih gampang untuk diloloh. Karena di atas 8 hari biasanya anakan sudah membuka mata dengan sempurna dan sudah bisa melihat mana indukan, mana predator, mana pengganggunya. Dan kita sebagai owner, walaupun yang setiap hari memberi makan dia, merawat dia, dia akan anggap kita sebagai ancaman. Anggap kita sebagai ancaman. Nah, bisa dilihat ya, itu dia ada di atas semua. Itu sebenarnya dia agak takut dengan kedatangan ownernya atau dengan kedatangan gua ya. Nah, satu itu yang membuat lama loloh induk, dan kedua pakan yang selalu digonta-ganti itu juga bisa jadi penyebab indukan akan lama bereproduksi lagi. Indukan bingung nih, gue mau disetting-setting untuk apa sih sebenarnya, mau untuk main kah, mau untuk dilombakan, atau mau untuk ngapain, dia akan bingung. Nah sesuai arahan gue dari yang lama, konten-konten gue sebelumnya ya, dari awal-awal gue selalu bilang pastikan makanan itu stabil. Dimana stabil yang gue maksud itu adalah di saat lu memberi makan full jangkrik dan mungkin diberikan beberapa hari itu kroto, itu lu harus terus berikan seperti itu. Makanya kenapa, ini alasannya juga kenapa gue nggak pernah ngasih kroto, karena gue nggak mau membiasakan burung untuk selalu apa sih namanya ya, selalu membutuhkan kroto. Jadi memang ada beberapa daerah, termasuk daerah gue ya, daerah gue tuh agak susah mencari kroto yang bagus. Sekalinya bagus, putih, bersih, ternyata itu udah dikasih tepung. Ya memang nggak masalah sih, kita tinggal rendam tepungnya hilang. Tapi kan jadi kerja 2 kali ya, jadi lama ya kan. Jadi gue dari dulu nggak pernah pakai yang macam-macam. Gue cuma pakai tok jangkrik aja, dan jangkriknya pun nggak gue potekin ya, karena agak repot sih kalau gue potekin. Karena untuk di kandang ternak ini membutuhkan kurang lebih 100 lebih seharinya. Gue cuma begini aja sih itu jangkriknya. Ini begini, kita kasih baskom yang agak tinggian supaya si jangkrik kalau loncat itu licin. Nah ini harusnya udah gue bersihin nih.
baskomnya, karena kalau gini dia permukaannya jadi kasar dan jangkrik bisa naik. Besok kali ya gue bersihin, karena agak males juga sih bersihin baskomnya itu. Nah tuh kan dia terbang-terbang tuh, dia agak takut dengan kedatangan gue sih. Nah itu yang bikin lama tadi kedua ya. Nah, jadi yang pertama itu kita loloh induk, jadi indukan agak lama lagi untuk produksinya. Terus yang kedua itu pakanan yang selalu digonta-ganti. Kita mau cari sebenarnya kita mau cari settingan terbaik ya, tapi burung jadi bingung. Gue mau diapain sih, ini kok berubah-berubah terus. Karena beda 1 atau 2 settingan aja itu bisa jadi beda. Misalkan kalian biasanya cuman kasih di jangkrik aja full, terus tiba-tiba kalian kasih keroto, itu akan menambah birahi dan emosi si burung di kandang ternak. Begitu juga kalian kasih ulet hongkong. Ulet hongkong pun dia jadi panas dan birahi kembali. Itu juga kadang-kadang yang bisa membuat indukan emosinya terlalu tinggi dan akan membuang anakan atau telurnya. Terus yang mempercepat produksi itu gimana sih? Pertama, kandang yang bagus. Kandang yang bagus tuh nggak perlu yang mewah dan besar ya. Bagus menurut gua tuh nyaman untuk si burung, terus matahari cukup, airnya ada dan bersih terus. Nah, itu gua pakai air di kolam sana ya. Itu yang warna hitam itu kolam ya. Itu gua bikin sesimpel mungkin. Jadi semua ini ada 5 kandang dan ada 1 pemasukan di keran utama sana di ujung. Itu untuk masuk air dan untuk keluar air di sini, di pojok sini nih, di bawah tengah-tengah. Jadi gue masukin air dari sana untuk kelima kandang ini. Dan untuk gue kurasnya hanya di 1 keran ini untuk 5 kandang ini juga ya. Jadi air itu harus bersih, karena kalau pakai kolam gini sih kemungkinan 2-3 hari bisa kalian ganti ya. Kalian keluarin yang lama, kalian masukin lagi yang baru untuk membersihkannya. Nah, kalau misalkan kalian pakai bak itu harus setiap hari sih menurut gua. Harus setiap hari, karena si burung di kandang ternak itu enggak hanya minum. Dia juga suka mandi di kandang ternak, apalagi di saat dia mau bereproduksi. Si indukan betina sudah membuat sarang. Nah, disitulah mereka sering mandi. Dia habis kawin dia mandi, sebelum kawin dia mandi juga. Nah, jadi akan lebih cepat kotor di saat burung mau bereproduksi ya. Jadi kalian harus intens ngecek terus si air. Nah, itu tadi yang membuat beberapa hal yang membuat bisa macet produksi, bisa melambatnya produksi. Ada 2 hal. Terus juga ada kandang yang enggak bikin dia nyaman, kayak banyak tikus atau tiba-tiba ada musang. Kalau kandang kalian di luar ya, tiba-tiba ada musang dan si indukan stres, itu bisa jadi mandek juga. Dan yang membuat cepat itu kita panen anakan sedini mungkin. Misalkan netes anakannya kita panen di usia 5-6 hari atau 7 hari. Biasanya 3-4 hari si indukan betina akan membuat sarang kembali. 3-4 hari akan membuat sarang kembali, akan menaikkan sarang kembali. Terus 4-5 hari biasanya sarangnya sudah bulat. Di bawah 10 hari biasanya si indukan betina sudah nelur lagi. Atau 10 hari itu dia udah mulai ngerem sih biasanya kalau di sini ya. Nah, itu yang membuat cepat. Nah, tadi kalau anakan di loloh induk, kurang lebih anakan di usia 20-22 hari si indukan baru mau bertelur lagi. Jadi dia akan membesarkan anakannya dulu untuk sekiranya aman diurus sama pejantannya. Nah, yang kedua yang membuat indukan cepat dan aktif produksi adalah konsistennya pakan. Jadi pakan pokoknya mereka harus ada terus, nggak boleh habis. Apa itu makanan pokoknya? Semua breeder beda-beda ya. Makanan pokoknya pakai apa? Ada yang pakai ulet kandang, ada yang masih pakai pur, tapi nggak
Kalau pur sih kemungkinan besar nggak akan dibuat jadi makanan pokok. Terus ada juga yang pakai jangkrik. Nah, kebetulan gue di sini pakai jangkrik. Gue jangkrik full, terus ulet Hongkong dan segala macam dikasih. Itu gue ngeliat kondisi sih. Kalau misalkan parameter suhunya terlalu rendah atau terlalu dingin, itu sih adanya di badan gue ya. Jadi patokannya itu ada di gua. Kalau gua terlalu dingin berarti burung butuh dihangatkan. Itu bisa gua kasih ulet Hongkong paling banyak 6 untuk satu pasang. Itu pun sekali aja. Sekali aja pas gua ngerasa dingin banget, dan besokannya kalau dingin lagi ya nggak masalah. Mau dikasih lagi tapi diturunin. Misalkan kemarin kalian kasih 6, mungkin kalian bisa kasih 3 atau 4. Itu udah cukup sih. Karena kalau kebanyakan takutnya si indukan ngelemak, dan yang paling ditakutkan sama breeder itu indukan betina egg beading atau tidak bisa mengeluarkan telurnya. Itu masih mending kalau tidak bisa mengeluarkan telurnya dan masih terpantau, kita bisa bantu. Tapi ada beberapa kasus yang egg beading dan nggak kekontrol, dia nggak bisa ngeluarin telurnya, terus telurnya pecah di dalam. Itu si indukan udah pasti akan mati pada waktunya. Bisa 1-2 hari ke depan betina akan mati lemas. Nah, jadi seperti itu ya cara-cara untuk ternak. Dan boleh nanti kalian komen-komen mau gue bahasin apa lagi, karena gue udah kehabisan materi juga ya. Terus juga ada beberapa burung yang harus gue urus. Itu mereka belum gue jangkrikin karena ini udah sore juga ya, udah jam 4:30. Oke, sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Bye bye.